Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi di semester genap itu, yaitu tentang stoikiometri larutan ya. Di mana stoikiometri larutan yang sudah kalian pelajari yaitu hukum-hukum dasar ilmu kimia. Ya, mudah-mudahan kalian sudah ingat, yaitu tentang hukum yang pertama yaitu hukum Lavoisier hukum perbandingan tetap, hukum Proust Nah, terus yang ketiga hukum perbandingan berganda hukum Avogadro hukum perbandingan tetap hukum perbandingan berganda dan juga hukum perbandingan berganda dari Dalton serta yang keempat yaitu hukum perbandingan volume dari yang dikemukakan oleh Gay-Lussac, serta hukum perbandingan Avogadro hukum Avogadro yang dikemukakan oleh Avogadro. Inilah adalah dasar-dasar kita untuk mempelajari tentang stoikiometri larutan. Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang perhitungan kimia Ada beberapa hal yang akan kalian pelajari, yaitu ada 6 tentang konsep mol konsep mol yang akan kalian pelajari yaitu massa atom relatif, massa molekul relatif, pengertian mol, volume molar, volume gas pada keadaan tidak standar, serta molaritas Kita mulai dari massa atom relatif atau AR Bahwa ahli menggunakan skala massa atom relatif dengan lambang AR untuk membandingkan massa atom yang berbeda-beda. Isotop atom karbon C12 sebagai standar dalam pengukuran massa atom relatif suatu atom. Massa atom relatif menyatakan perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom karbon C12. Rumus penentuan massa atom relatif suatu unsur dapat dituliskan sebagai berikut ARX sama dengan massa atom rata-rata X dibagi dengan 1/12 kali massa atom karbon 12 Massa atom relatif itu adalah harga massa atom relatif beberapa unsur berdasarkan isotopnya sebagai berikut Ini juga bisa kalian lihat di daftar periodik unsur itu ada berapakah AR masing-masing unsur contohnya unsur H masanya yaitu 1,00783 bisa dibulatkan 1 H2 ada yang 2 3 ini adalah deuteron ini unsur yang pertama, ini adalah yang pertama H1, ini bukan H2 tapi ini yang kedua H2, yang ketiga H3 ini adalah helium 4 masanya yaitu 4 unsur C16 nya ini 16 ini adalah massa besarnya. Harga AR juga ditentukan oleh harga rata-rata isotop tersebut jadi di alam itu ada unsur yang memiliki 2 isotop atau lebih. Misalnya pada atom Cl ada 2 isotop yaitu Cl35 dan Cl37 dengan perbandingan 75% dan 25%. Maka massa ArCl dapat dihitung dengan cara ARL Cl sama dengan 75% kali 35 ditambah 25% kali 37 sehingga merupakan massa daripada rata-rata atom tersebut. Yang kedua yaitu massa molekul relatif atau MR Massa molekul suatu unsur atau senyawa dinyatakan oleh massa molekul relatif MR. Massa molekul relatif adalah perbandingan massa molekul suatu unsur atau senyawa terhadap 1/12 kali massa atom karbon C12 MR molekul unsur, massa molekul unsur dibagi 1/12 kali massa atom karbon C12. Kalau senyawa, MR molekul senyawa, massa molekul senyawa dibagi 1/12 massa atom karbon C12. Massa molekul dapat dihitung dengan menggunakan jumlah AR dari atom-atom pembentuk tersebut. MR merupakan penjumlahan daripada AR atom penyusun Dalam hubungannya dengan mol, MR atau AR dinyatakan dengan satuan gram per mol atau disebut juga dengan massa molar Secara matematis, massa 1 mol zat N dinyatakan sebagai berikut, yaitu massa sama dengan N dikali MR atau AR N adalah mol jadi mol dikalikan MR atau AR, maka itulah kita bisa menghitung massa suatu unsur maupun suatu senyawa Pengertian mol para ahli kimia menggunakan mol sebagai satuan jumlah partikel, molekul, atom atau ion untuk menyatakan jumlah atom atau jumlah molekul yang bereaksi
1 mol didefinisikan sebagai banyaknya zat yang memiliki jumlah partikel sama dengan jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram atom karbon 12. Jadi dalam 1 mol suatu zat terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel ya, dimana nilai dari 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol disebut sebagai bilangan Avogadro ya, dengan lambang L atau N ya. 1 mol mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Pengertian mol, jumlah partikel dalam beberapa zat sebagai berikut. Nah, ini tolong ya dicatat ya, tembaga, kalium klorida, amonia ya. Bagaimana rumusnya? Tembaga Cu, kalium klorida KCl, amonia NH3 ya. Jumlah molnya 1 ya. Maka 1 mol dikalikan dengan ArCu ya. ArCu-nya berapa ya, akan menghasilkan massa, dan partikelnya dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Rumus kimia suatu senyawa menunjukkan perbandingan jumlah atom yang ada dalam senyawa tersebut. Contoh perbandingan atom-atom dalam senyawa H3PO4 ya. 1 molekul H3PO4, jumlah atom H, jumlah atom 3 ya, jumlah mol 3 ya, berarti 3 dikalikan ya. Ini adalah bilangan Avogadro ya. Jumlah atom P ada 1 dikalikan jumlah molnya 1, jumlah atom O 1 jumlah atom mol, jumlah atom O nya 4 ya, ini 4 ya, jumlah mol 4 dikalikan bilangan Avogadro. Dimana pengertian daripada mol ya, itu kita hubungkan dengan jumlah partikel ya. Jumlah mol dengan jumlah partikel secara matematis dapat ditulis dalam bentuk persamaan. Jumlah partikel sama dengan N dikali L ya. Keterangan N adalah jumlah mol, L adalah bilangan Avogadro ya. Yang keempat, volume molar atau Vm ya. Volume molar menyatakan volume 1 mol zat dalam wujud gas berdasarkan hukum Avogadro, di mana 1 mol gas O2 sama dengan 22,4 liter. Sehingga semua gas pada keadaan standar ya, nah, itu sama dengan 22,4 liter ya. Sesuai dengan hukum Avogadro yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang sama mengandung jumlah molekul yang sama, atau banyaknya mol dari tiap-tiap gas volumenya sama, maka berlaku volume 1 mol setiap gas dalam keadaan standar atau STP ya. Volume gas dalam keadaan standar sama dengan 22,4 liter ya. Keterangan V adalah volume gas, N adalah jumlah mol gas ya. Volume molar ya. Sementara itu RTP, room temperature and pressure ya, atau ya STP ya, standar temperature and pressure ya, adalah suatu keadaan dengan suhu 25 derajat ya, bukan standar ya, dan tekanan 1 atmosfer. Pada keadaan RTP, volume molar gas, STP bisa juga ya. Nah, standar temperatur yaitu volume gas sama dengan 24 liter per mol. Perumusan volume sama dengan volume mol dikalikan 24 liter ya. RTP adalah room, bukan standar tapi room, ruangan ya. Nah, volume gas sama dengan jumlah mol gas ya. Kalau pada keadaan STP itu pada 0 derajat Celcius 1 atm ya. Volume gas pada keadaan tidak standar ya. Volume gas pada keadaan tidak standar, persamaan gas idealnya adalah PV sama dengan nRT, sehingga berlaku hukum Avogadro, V1 per V2 sama dengan N1 per N2 ya. Keterangan P tekanan ATM, volume L, N adalah jumlah mol, R adalah tetapan gas 0,08205, dan T harus dalam satuan suhu mutlak yaitu derajat Celcius ditambah 273 derajat Kelvin ya. N1 adalah mol gas 1, N2 adalah mol gas 2, V1 adalah volume gas 1, dan V2 adalah volume gas 2. Molaritas ya. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Secara matematis molaritas sama dengan N per V, atau molaritas sama dengan mol per liter. Untuk N sama dengan M per mR dan volume dalam mililiter, maka molaritas sama dengan M. M ini adalah massa ya, atau gram per mR kali 1000 per V apabila satuan volumenya dalam satuan mililiter ya. Nah, untuk perhitungan kimianya pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas kembali ya. Mudah-mudahan materi tentang volume molar, massa molar, dan molaritas yang sudah Bapak terangkan sedikit dapat kalian pahami ya. Selanjutnya akan kita ya latihan soal ya. Kalian ya silakan dicatat dulu hal-hal yang penting tentang rumus-rumus massa molar,
volume molar ya, pengertian daripada mol, AR dan ml ya. Selamat belajar, terus tingkatkan belajar karena belajar untuk mempersiapkan masa depan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.